Hai semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Jani Putri dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan satu hal yang sangat sederhana dan sangat mendalam, yaitu tentang mengenal diri kita sendiri. Sesuai dengan judulnya, yaitu pengembangan diri. Nah, oke. Tanya, hai students, apakah ada kaitannya tipe kepribadian dengan pengembangan diri? Nah, sebelumnya teman-teman, pernah nggak teman-teman tuh ngerasa nge-stuck? Seperti teman-teman tuh ingin maju tapi tidak tahu kemana, ingin ke depan kah, ke belakang kah, ke kiri kah, atau ke kanan kah gitu. Kadang kita terlalu sibuk ingin berkembang tapi kita lupa satu hal, yaitu tentang mengenal diri kita sendiri gitu. Kadang kita bisa berkembang secara maksimal, tapi kalau kita tahu di mana kekuatan kita untuk mendorong kita dan di mana kelemahan kita, disitulah pentingnya tentang tipe kepribadian kita tadi. Oke teman-teman. Nah, mengenal tipe kepribadian dapat membantu mengembangkan diri. Nah, memahami tipe kepribadian seperti yang diidentifikasikan melalui alat seperti MBTI dapat berharga, memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan, kelemahan, preferensi, dan potensi tantangan dalam perjalanan dan pengembangan diri kita. Bayangkan ya, kalau kita dengan jelas bagaimana cara kita berpikir dan apa yang membuat kita semangat, mendorong kita semangat, kita kenapa kita cepat merasa lelah dalam kondisi tertentu gitu. Kan ada tentang ini memotivasi kita buat semangat, ini menurunkan semangat kita. Nah, dengan mengenal tipe kepribadian kita tadi, kita bisa menyusun strategi pengembangan diri kita yang benar-benar cocok untuk kita sendiri. Kuncinya ada 3 teman-teman, yaitu tentang kekuatan, tantangan, dan preferensi. Nah, yang kekuatan tadi itu hal yang menjadi keunggulan kita secara alami, sedangkan yang tantangan tadi itu area di mana kita sangat kesulitan, tapi masih bisa diasah. Tenang aja gitu. Jadi preferensi itu kecenderungan alami. Nah, bukan batasan, cuman kecenderungan. Oke? Mengenali diri sendiri lebih baik. Kesadaran diri, mengetahui tipe kepribadian, membantu memahami bagaimana memproses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini meningkatkan kesadaran diri, memungkinkan untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang lebih efektif. Nah, ketika kita tahu cara kita berpikir dan merespon dunia, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas, tapi juga lebih bijak dalam menghadapi hidup. Oke? Nah, jadi kita belajar mengerti kenapa kita harus berinteraksi seperti itu. Dan kenapa ini memperkuat kondisi. Itu tergantung atas kesadaran diri kita sendiri. Terus ada juga tentang motivasi diri. Memahami apa yang memotivasi, misalnya ada tantangan intelektual atau tipe NT, harmoni sosial untuk tipe NF. Nah, memungkinkan menetapkan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai yang preferensi, meningkatkan motivasi dan komitmen. Motivasi itu penting. Apa yang membuat kita bangun dari tempat tidur awalnya kita nih, pagi-pagi bangun dari tempat tidur itu kita ada motivasi. Kalau kita nggak ada motivasi, kita nggak bakalan bangun dan bangkit dari tempat tidur. Jawaban orang-orang banyak ya, unik-unik ya. Dan ketika kita tahu sumber semangat itu, kita bisa lebih maju, lebih jauh lagi gitu.
meningkatkan komunikasi dan hubungan. Ini biasanya ada di pekerjaan ya, pekerjaan baik itu di komunitas atau di organisasi. Pasti kita ada dua tipe ini, empati dan kerja tim. Nah, mana empati ini memahami tipe kepribadian orang lain, membantu menghargai perbedaan dan berkomunikasi dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya mereka, meningkatkan hubungan dan mengurangi konflik. Jadi empati ini merupakan kemampuan pemahaman sudut pandang orang lain. Terus ada kerja tim. Mengetahui tipe kepribadian rekan kerja memungkinkan membentuk tim yang lebih seimbang dan efektif, memanfaatkan kekuatan masing-masing individu. Dari dua ini teman-teman mungkin ada nggak sih ngerasa gini, kita tidak bisa tumbuh sendiri, tapi kita tumbuh butuh orang lain. Tapi untuk benar-benar menyambung, kita harus tahu gaya komunikasi mereka agar kita berinteraksi sama mereka. Butuh memaksa cara kita untuk sendiri. Oke? Jadi, kerja tim itu menggabungkan kelebihan orang-orang yang berbeda dari satu kekuatan untuk kekuatan bersama. Misalnya seperti si A, dia bisa menulis tapi tidak bisa mempresentasikan. Sementara si B, dia tidak bisa menulis tapi dia bisa mempresentasikan. Nah, ketika kita gabung dua orang ini, kita akan membentuk kekuatan bersama, yaitu saling membantu dan melengkapi kekurangan masing-masing dari tim kerja kita. Oke? Selanjutnya, mengembangkan potensi diri, memilih karir, memahami preferensi dan kekuatan, membantu memilih jalur karir yang sesuai dengan kepribadian, meningkatkan kepuasan kerja dan potensi kesuksesan. Nah, pengembangan kepribadian mengetahui area di mana perlu berkembang, memungkinkan fokus dan pengembangan keterampilan yang relevan, baik itu keterampilan teknis atau keterampilan interpersonal. Nah, kepribadian ini bisa membuatmu menentukan jalan ninjamu sendiri, jalur karirmu sendiri, peranmu sendiri, atau bahkan isi hidup yang terasa pas di hati teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi kita harus memilih karir yang cocok kerjanya dengan kepribadian agar kita lebih puas dan tidak mudah broke out, down gitu. Terus pengembangan keterampilan. Tahu apa yang perlu ditingkatkan. Misalnya orang introvert itu kan lebih pendiam, lebih suka penyendirian. Nah, jadi orang introvert itu dia perlu melatih dan mengasah kemampuannya untuk bisa berpresentasi di depan orang, atau dia perlu meningkatkan public speaking dia sendiri gitu. Emang perlu diasah. Oke. Mengatasi tantangan. Ada strategi. Memahami tipe kepribadian, membantu mengantisipasi dan mengatasi tantangan dengan cara yang sesuai dengan preferensi, mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan. Nah, jadi ini strategi coping ini itu cara kita menghadapi tekanan. Biasanya tekanan ini ada di pekerjaan ya. Pasti bos tuh ya begitulah. Mungkin teman yang udah pernah kerja atau di rumah mungkin dipaksa kita harus bisa. Pengembangan keterampilan, menghadapi tantangan yang mendorong keluar dari zona nyaman dapat membantu tumbuh dan berkembang, bahkan jika merasa tidak nyaman pada awalnya. Di sini tempat yang aman itu tapi membatasi. Jadi dia aman tapi membatasi kita gitu. Kita perlu sesekali buat keluar dan berkembang. Nah, tantangan bukan untuk dihindari ya teman-teman, tapi untuk kita pelajari ke depannya. Karena rasa tidak nyaman itu ada di versi diri teman-teman yang lebih kuat sedang menunggu untuk muncul.
giving up. Seorang INFJ yang idealis mungkin perlu belajar untuk lebih realistis menerima ketidaksempurnaan dunia. Benar? Ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, bahkan seorang kantoran pun belajar menerima ketidaksempurnaan tersebut. Seorang ISTP yang energik mungkin perlu belajar untuk lebih sabar dan merencanakan untuk kedepannya. Nah, belajar merencanakan dan bersabar. Seorang INTP yang analitis mungkin perlu belajar untuk lebih mempertimbangkan perasaan orang lain dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga belajar mengapresiasi perasaan setiap orang. Kita boleh mengkritik, tapi jangan menjatuhkan. Itu ibaratnya teman-teman. Kan kadang kita ada yang presentasi, tapi dia tuh kayak caper gitu kan, biar temannya tuh jatuh gitu. Soalnya itu tidak penting, nggak perlu gitu. Kita tuh tahu sampai mana kemampuan teman kita untuk menjabarkan apa yang dia sampaikan, hasil diskusi mereka. Nah, terus seorang ISFJ yang suka membantu orang lain mungkin perlu belajar untuk lebih tegas dan menetapkan batasan. Nah, belajar kata tidak untuk menjaga diri sendiri. Jadi gini teman-teman, ada seorang yang dia tuh gak enakan, tidak bisa berkata tidak. Justru kita untuk menghargai diri kita sendiri ketika kita benar-benar tidak bisa melakukan satu hal, ketika bahkan teman terdekat kita pun yang ingin minta tolong dan kita tidak bisa dalam hal itu, jangan segan bilang tidak. No, saya tidak bisa, mohon maaf, mungkin hari ini saya tidak bisa, untuk kedepannya saya usahakan, atau mungkin lain waktu. Jangan kita segan gitu, karena kita hargailah diri kita sendiri. Kita sendiri tidak bisa dan tidak mampu, tapi kita memaksa karena segan tadi gitu. Nah, penting untuk diingat, tipe kepribadian hanya alat untuk mengenal, bukan label. Nah, ini tidak menentukan siapa atau apa yang dapat dicapai. Benar? Setiap tipe kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada tipe yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Pengembangan diri adalah proses berkelanjutan. Menggunakan MBTI dapat membantu memahami diri sendiri dengan lebih baik, tetapi masih perlu mengambil tindakan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi tipe kepribadian itu bukan penjara ya teman-teman, bukan tempat kita kekurung, tapi sebenarnya itu adalah peta. Dan peta ini itu tidak menentukan takdir kita. Kenapa? Karena kita yang akan mengemudi, tentang apa yang akan ditakdirkan buat kita gitu. Nah, jadi MBTI itu alat bantu, bukan batasan. Semua tipe punya keunikan masing-masing. Pengembangan diri sama dengan perjalanan seumur hidup kita. Kalau kita tidak berkembang, kita ngestak di situ aja, kita bakal hancur sebenarnya, tertekan, karena kita perlu keluar dari zona nyaman yang tadi. Nah, udah habis. Oke. Jadi teman-teman semua, kenalilah diri teman-teman semua, rangkul prosesnya, dan jangan takut menjadi versi terbaikmu. Oke? Karena dunia sedang menunggu cahaya yang unik, hanya bisa datang dari dirimu sendiri. Percayalah, diri teman-teman tuh pasti bisa. Ingat, diri teman-teman itu berharga. Ingat harga dirimu, bukan karena keseganan tadi terhadap seseorang, baik itu sahabat atau teman lebih dekat gitu, bahkan keluarganya pun dah kenal gitu. Kalau kita tidak enakan, nggak apa-apa, jangan lupa katakan tidak, saya tidak bisa. Oke, semakin teman-teman bisa seperti itu,
teman-teman bakalan bisa mengenal diri teman-teman sendiri, dan teman-teman juga sayang kepada diri teman-teman sendiri. Akhir kata, saya Widya Zulani Putri, mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.